Tidak ada manusia yang punya wewenang siapapun pada dirinya. Nah, Taqi Misbahdi menjelaskan bahwa ketuhanan itu pada dasarnya adalah kewenangan. Mengapa demikian? Dia katakan, kalau cuma meyakini Tuhan itu adalah pencipta, itu tidak membuat orang bertauhid. Mengapa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kata Ayatullah Misbahdi dalam buku Ma'ariful Quran, kalau kau tanya Muhammad siapa yang langit dan bumi, mereka katakan Allah. Nabi tidak perlu datang untuk menjelaskan itu. Loh, kaum Quraisy juga meyakini bahwa mereka ini menyembah berhala, tahu bukan berhala pencipta, tahu. Berhala adalah bentuk cara dia membangun koneksi dengan Tuhan. Mereka meyakini Tuhan yang pencipta itu. Iblis pun meyakini. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ta'am. Nah, Muhammad Taqi Misbahdi dari pemikiran tentang filsafat yang dibangun dari ontologi kemudian ke teologi, dia meyakini kalau kita bicara tentang ketuhanan itu sebenarnya bicara tentang authority. Bicara tentang kewenangan. Rabb. Arti kewenangan. Artinya tidak ada yang punya kewenangan siapapun. Termasuk Nabi. Karena kewenangan pada mana dasarnya adalah kewenangan pada dirinya. Lidatih. Hanya Allah yang punya. Tidak ada yang punya kewenangan. Nah, dari situ ada pembagian kewenangan. Kewenangan esensial dan kewenangan aksidental. Kewenangan yang ada pada dirinya itu hanya Tuhan. Tapi kewenangan li ghairih, kewenangan yang didapat dari selain dirinya, itulah yang diberikan kepada manusia. Dan itu dengan prasyarat kesucian dan lain sebagainya. Kemudian dari yang aksidental itu dibagi lagi. Ada kewenangan mutlak, ada kewenangan yang relatif, nisbi. Mengapa ada relatif dan nisbi? Tidak disebut relatif bila tidak ada mutlak. Tidak disebut mutlak bila tidak ada. Ini conditio sine qua non. Sesuatu yang saling talazum. Anda seperti menyebut atas dan bawah. Anda tidak bisa menyebut sesuatu yang relatif kecuali kalau Anda meyakini ada yang mutlak. Nah, epistemologi Syiah ini, mengapa ada kemaksuman? Itu karena ingin membangun domain kemutlakan dan domain relativitas. Sehingga kalau tidak diperjelas, akhirnya setiap orang mengklaim dirinya mutlak. Seperti yang terjadi sekarang ini. Menganggap persepsinya sama dengan fakta. Menganggap dia kabur, dia rabun untuk membedakan mana yang relatif, mana yang mutlak. Disitulah muncul ekstremisme, disitulah muncul intoleransi. Tapi dalam masyarakat Syiah, itu sudah diperjelas epistemologi kemutlakan dan mana nisbi. Sehingga semua yang nisbi itu tidak akan bisa berebut klaim kemutlakan. Di situ otoritas mulai dibangun. Jadi otoritas itu dalam bentuknya yang pertama kita membagi otoritas itu ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang asli adalah yang vertikal. Nah, yang vertikal itu dibagi. Ada yang esensial dan ada yang aksidental. Yang aksidental dibagi. Ada yang mutlak dengan kesucian. Ada yang gradual. Yang sesuai dengan sistem manajemen dalam perusahaan. Kalau Anda ikut perusahaan, Anda karena mengikuti direktur utama, tapi tetap aja Anda office boy, Anda harus ikut supervisor office boy. Meskipun dengan itu secara vertikal Anda ikut kepada direktur utama. Dan itu ilmu manajemen, tidak perlu teori-teori jelimet tentang itu. Dan atas dasar itu legitimasi dibangun. Nah, legitimasi itu menurut Taqi Misbahdi, bagaimana membangun legitimasi? Sebab kalau hanya legitimasi, itu tidak bisa terwujud. Dan para nabi itu sebagian sudah mendapatkan legitimasi tapi tidak punya akseptabilitas. Nabi Nuh itu punya legitimasi. Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu punya legitimasi karena divine legitimasi. Legitimasinya diperoleh dari Tuhan. Tapi dia belum tentu dianggap punya akseptabilitas. Kalau dalam bahasa politiknya elektabilitas. Nah, legitimasi dalam demokrasi modern itu dibangun karena legitimasi dianggap dihasilkan dari akseptabilitas. Kalau dalam demokrasi. Jadi legitimasi itu apa? Legitimasi adalah hasil dari akseptabilitas. Tapi kalau dalam demokrasi yang dibangun Wilayatul Faqih yang dijelaskan oleh Muhammad Taqi Misbahdi, legitimasi itu sendiri, akseptabilitas itu sendiri. Bisa bertemu, bisa juga berbeda. Bisa terpisah. Tapi kalau dalam demokrasi modern, legitimasi
adalah acceptability. Kalau Anda diterima, berarti Anda legitimate. Mengapa? Karena tidak meyakini ada divine authority. Itu kira-kira penjelasan. Tidak tahu saya sudah menjelaskan atau membuatnya menjadi kabur lagi, tidak paham saya. Yang penting begitulah. Iya, Ustaz. Terima kasih Ustadz sudah memaparkan tentang titik sambungnya antara demokrasi dan juga Wilayatul Faqih atau otoritas yang mungkin juga bisa menjadi sebuah guide ya di Indonesia bagaimana kita melihat bagaimana demokrasi dan juga ada. Saya ingin tambahkan lagi yang sering disalahpahami, minta maaf. Oh silakan Ustadz, silakan. Ini kebetulan aja karena Anda semuanya adalah. Saya ingin menjawab ada perbedaan antara sering orang salah paham. Dianggap kalau orang meyakini Wilayatul Faqih berarti dia tidak punya afiliasi ke negara, tidak punya nasionalisme, tidak punya cinta negara. Ini juga sering salah paham. Padahal Wilayatul Faqih itu adalah keterikatan yang bersifat spiritual keagamaan. Persis sebagaimana orang Katolik, meskipun dia warga negara dimanapun dia berada, dalam soal agama dia akan kembali kepada Pap. Dia kembali kepada pemilik otoritas tertinggi dalam tahta Vatikan. Semudah itu sebetulnya. Nah, orang Syiah, seperti saya katakan, memang punya kemiripan dengan dalam hierarki otoritas dalam Katolik. Sehingga nggak perlu ada sertifikat. Di Syiah ini, Anda tidak capable, Anda ngotot pun nggak akan diterima. Karena otoritas itu dibangun berdasarkan kapabilitas, kompetensi. Ya, kalau dalam masyarakat Syiah di Indonesia kan memang masih campur aduk sehingga yang ditunjuk Ustadz adalah yang menunjuk Ustadz adalah yang awam justru. Jadi seperti yang melantik dokter adalah pasiennya. Nanti ke depan akan terlihat struktur wewenang itu akan terlihat. Kita kan pokoknya enak-enakan orang kita sebut Ustadz tiba-tiba tidak jelas dia punya wewenang atau tidak. Tapi kalau benar-benar diterapkan nggak akan ada. Jadi nggak perlu ada sertifikat, nggak bisa orang kemudian mengklaim dirinya alim. Karena ada strukturnya. Nah, Wilayatul Faqih itu adalah kewenangan yang sebetulnya kepanjangan dari tadi itu. Yang nisbi tadi itu. Yang transenden, yang nisbi. Dia tidak dilantik. Legitimasinya diperoleh dari atas. Berdasarkan apa? Kriteria-kriteria umum. Nah, bagaimana dia bisa memiliki kekuasaan? Itu berdasarkan akseptabilitas. Nah, itu kalau di Iran, akseptabilitas diwujudkan dalam bentuk apa? Proses referendum. Untuk apa? Untuk mendeliver penerimaan masyarakat dalam bentuk sebuah otoritas. Jadi orang yang terikat dengan Wilayatul Faqih dalam bentuknya yang formal itu hanya Iran, rakyat Iran. Kenapa? Sudah diformalkan dalam sebuah struktur negara. Tapi orang yang bukan orang Iran, orang Syiah, dia terikat dengan dia secara keagamaan persis sebagaimana warga negara Vatikan. Warga negara Vatikan itu terikat secara keagamaan sebagai Katolik, tapi juga dia warga Vatikan terikat dengan struktur administrasi negara Vatikan. Kita sebagai orang Syiah meyakini imamah itu dalam bentuknya yang sudah diimanenkan dalam bentuk manusia. Kalau enggak kan agama hari imamah itu hanya narasi sejarah kan. Apa artinya ngotot untuk sesuatu yang tidak ada faktanya? Buat apa sampai kita ini harus dikafirkan orang dicaci maki, disalahpahami kalau ternyata untuk sesuatu yang tidak ada. Jadi imamah itu bukan persoalan politik. Imamah itu adalah wewenang keagamaan sebagai kelanjutan untuk menjaga agama ini. Nah, di Iran itu konsep Wilayatul Faqih dihadirkan dalam bentuk sebuah kesepakatan formal, sebuah sistem institusi negara. Makanya disebut dengan rahbar. Untuk apa? Untuk memaknai makna otoritas yang transenden itu sudah diformalkan dalam bentuk sebuah kontrak sosial. Nah, itu mengikat siapa? Mengikat warga negara Iran. Loh, kalau kita keterikatan kita keagamaan. Maka itu perintah-perintahnya yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam bersama. Ini yang sering disalahpahami. Jadi bagi rakyat Iran sebagai seorang pemimpin itu tidak ada hubungan dengan Syiah. Mengapa? Itu kontrak sosial. Itu lembaga tertinggi supremasi negara mengikat Muslim non Muslim. Selama dia warga negara Iran, dia terikat dengan itu. Sebagaimana kita terikat dengan konstitusi negara Republik Islam negara Iran, negara Indonesia. Mengapa? Karena kita warga negara Indonesia. Tapi secara keagamaan, sebagaimana orang-orang Wahabi juga terikatnya dengan Imam Masjidil Haram. Itu wali fakihnya itu. Wali fakihnya orang-orang Wahabi, kalau orang Sunni kembalinya ke Al-Azhar, Syekhul Azhar. Jadi begitulah Wilayatul Faqih itu tidak sampai menafikan eksistensi kita sebagai bangsa. Kita ini umat Islam, umat Syiah terikat dengan konsep Wilayatul Faqih, tapi sebagai bangsa kita terikat dengan konstitusi yang dibangun berdasarkan
kontrak sosial di mana kita berada. Sehingga membangun apa yang disebut dengan otoritas vertikal. Itu Wilder pakai. Otoritas horizontal itu kontrak sosial yang kemudian diwujudkan dalam bentuk sebuah konstitusi yang menjadi pengikat bagi setiap warga negara apapun agama, etnik dan keyakinan-keyakinannya. Ini yang sering disalahpahami. Dan itu dijelaskan secara baik oleh Muhammad Taqi Misbahyazdi. Saya awalnya agak bingung, termasuk menjelaskan tentang apa itu marja, apa itu rahbar, apa itu wali faqih. Itu Muhammad Taqi Misbahyazdi menjelaskan dengan baik. Kira-kira itu.